Kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan merupakan kerajaan yang sangat kuat pada abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, kerajaan Mongol memiliki wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai negara seperti Rusia, Asia Tengah, Cina, Irak, Polandia maupun wilayah Asia Tenggara. Pada tanggal 31 Mei, pasukan Mongol meraih kemenangan atas pasukan koalisi beberapa negara Rus di tepi sungai Kalchik atau Kalka di kawasan Oblast Donetsk modern Ukraina. Namun, saat pasukan Mongol mencoba menguasai Jawa, tak mampu mengalahkan kerajaan di Jawa. Kala itu, pasukan Mongol dikalahkan oleh Raden Wijaya yang merupakan pendiri atau raja pertama kerajaan Majapahit. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, pasukan Mongol terpaksa harus mundur dan meninggalkan tanah Jawa kembali ke negeri Cina. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 31 Mei 1293 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan terkuat yang ada di Pulau Jawa saat itu, sehingga mencuri perhatian salah satu dinasti Yuan dari negeri Cina. Waktu itu penguasanya adalah Kubilai Khan. Pada waktu itu Kubilai Khan mengirim utusannya untuk menarik upeti kerajaan Singosari pada tahun 1289. Namun sudah beberapa kali Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa, yakni pada tahun 1280, kemudian pada tahun 1281, kemudian yang terakhir 1286. Namun bukan upeti yang diperoleh, tapi penolakan dan penghinaan. Bahkan dengan teganya Raja Singosari menyiksa dan memotong telinga utusan Kubilai Khan yang terakhir. Kondisi itu membuat marah Kubilai Khan dan kemudian mengirimkan ekspedisi besar ke Jawa sebagai ungkapan kemarahan tersebut. Ekspedisi itu bertujuan untuk menghukum Raja Jawa, yakni Raja Kertanegara yang berkuasa di kerajaan Singosari. Namun sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara sudah terbunuh dan kerajaan Singosari lengser antara tanggal 18 Mei hingga 15 Juni 1292 akibat terjadinya pemberontakan di kerajaan. Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Raja Kertanegara. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singosari menjadi kosong. Kemudian Jayakatwang mengambil alih posisi raja, kemudian memindahkan kekuasaan kerajaan Singosari ke Kediri. Jayakatwang juga mengasingkan keturunan Kertanegara, salah satunya adalah Raden Wijaya, yakni menantu Raja Kertanegara. Mereka semua diasingkan ke Pulau Madura. Raden Wijaya yang merasa dendam berusaha untuk menggulingkan Jayakatwang dengan mencari bantuan. Raden Wijaya menggunakan kesempatan dengan kedatangan pasukan Mongol ke Jawa yang rencananya hendak membalas dendam kepada Raja Kertanegara.
Dengan kecerdikan Raden Wijaya, akhirnya pasukan Mongol bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Mereka juga dibantu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang juga sama-sama tidak suka dengan Jayakatwang. Pasukan Mongol tiba di Majapahit pada tanggal 1 Maret 1293. Sebelumnya mereka terlebih dahulu singgah di Tuban dan mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Raden Wijaya mau tunduk kepada Mongol asal Mongol mau membantunya melawan Jayakatwang dari gelang-gelang yang telah membunuh Kertanegara dan menghancurkan kerajaan Singosari. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Hal itu membuat Jayakatwang dan pasukannya kocar-kacir, sehingga mereka berlari berhamburan hingga terjun ke Sungai Brantas. Singkat cerita, setelah menundukkan Jayakatwang pada tanggal 26 April 1293, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit mengambil upeti dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit. Namun di tengah perjalanan, Raden Wijaya menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya ke Majapahit. Kejadian itu cukup singkat sehingga hal itu tidak begitu menarik perhatian pasukan Cina yang berada di Singosari. Kemudian Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol yang tengah berada di Kediri, sehingga mereka kalah karena pasukan Cina sudah berkurang banyak. Saat itu mereka sedang berkemah di Daha dan Canggu dan tengah berpesta pora merayakan kemenangan. Karena hal tersebut, mereka terpaksa mundur ke laut dalam kejaran pasukan Majapahit, kemudian meninggalkan tanah Jawa. Pasukan Mongol hanya 4 bulan berada di Jawa, yakni pada tanggal 31 Mei 1293, pasukan Mongol kembali ke Cina dan tiba 8 Agustus 1293. Itulah kisah singkat tentang Raden Wijaya yang bisa mengalahkan pasukan Mongol ketika saat itu mereka sedang berpesta pora, dan pesta pora tersebut adalah jebakan dari Raden Wijaya, karena dengan berpesta pora otomatis mereka akan meluapkan kegembiraan sehingga lupa diri. Dengan cara begitu Raden Wijaya bersama pasukannya dengan mudah mengalahkan mereka. Cukup sekian kisah kali ini dan salam Nusantara.